Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberi kita semua kesehatan, sehingga kita dapat melakukan percobaan praktikum pada hari ini. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Elianti Adelina Doroti, Febrina Adhana Putri Sirait, Nanda Mutia, Rahmida, Zabrina Ratu Kaila, dan saya sendiri, Nurul Amalia sebagai moderator. Kami di sini akan melakukan percobaan pada rangkaian seri RLC. Yang pertama, yang akan membacakan judul, tujuan, serta alat dan bahan dibacakan oleh Elianti. Yang pertama, judul percobaan, rangkaian seri RLC. Yang kedua yaitu tujuan. Melalui eksperimen, siswa dapat menyelidiki karakteristik rangkaian RLC yang dirangkai seri. Yang ketiga, alat dan bahan. Isi spesifikasi ukuran pada komponen yang digunakan. Yang pertama, resistor ukuran, yaitu 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm. Yang kedua, induktor ukuran 0,1 Henry, 0,1 Henry, 0,1 Henry, 0,1 Henry, 0,1 Henry. Yang ketiga, kapasitor ukuran, yaitu 1 kali 10 pangkat min 6 farad, 1 kali 10 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 min 6 farad. Yang keempat, sumber arus bolak-balik dengan yang pertama tegangan 50 volt, frekuensi 50 Hz. Yang kedua, tegangan 10 volt, frekuensi 5 Hz. Yang ketiga, tegangan 20 volt, frekuensi 10 Hz. Yang keempat, tegangan 30 volt, frekuensi 15 Hz. Dan yang kelima, tegangan 40 volt, frekuensi 20 Hz. Dan selanjutnya, bagian cara kerja akan dibacakan oleh Zabrina Ratu Kaila. 4. Cara kerja. Yang pertama, membuka aplikasi yang sudah terinstal di laptop. Yang kedua, melakukan percobaan pertama dengan memilih tegangan sumber, yaitu 50 volt, frekuensinya 50 Hz, selisih antara frekuensi 10 Hz, resistansinya 10 ohm, induktansinya 0,1 Henry, dan kapasitansinya 1 kali 10 pangkat min 6 farad. Yang ketiga, memfoto hasil percobaan agar data yang dihasilkan tersimpan. Yang keempat, mengulangi langkah pada nomor 2 dengan spesifikasi ukuran komponen yang berbeda atau diserahkan pada masing-masing kelompok untuk bereksperimen, atau 4 kali percobaan dengan data yang berbeda. 5. Memfoto data pada aplikasi setiap kali melakukan percobaan. Yang keenam dan yang terakhir, melengkapi hasil pengamatan pada lembar kerja. Dan selanjutnya langsung saja pada percobaan. Percobaan pertama akan dijelaskan oleh Rahmida. Pada percobaan pertama digunakan sumber tegangan 50 volt, frekuensi 50 Hz, selisih antar frekuensi 10, dengan resistansi 10 ohm, induktansi 0,1 Henry, kapasitansi 1 kali 10 pangkat min 6 farad. Didapatkan hasil XC sama dengan 3183,09 ohm dan XL sama dengan 31,41 ohm dengan impedansi 3151,69 ohm dan arus 0,01 ampere. Output grafik. Didapatkan pada grafik arus, tegangan terhadap waktu bahwa tegangan mendahului arus. Sedangkan pada grafik arus terhadap frekuensi, didapatkan grafik naik yang bersifat induktif.
Selanjutnya pada percobaan 2 dan 3 akan dijelaskan oleh Nanda Mutia. Selanjutnya di percobaan kedua dengan sumber tegangan 10 volt dengan frekuensi 5 Hz, selisih antar preknya 10, resistansinya ada 10 ohm, induktansinya ada 0,1 Henry, kapasitansinya ada 1 kali 10 pangkat min 6 farad. Didapatkan hasil X-nya 31.830,98 ohm. XL-nya 3,14 ohm dan impedansinya 31.827,84 ohm dan arusnya 0,0031 ampere. Output grafiknya arus tegangan terhadap waktu. Didapatkan grafik di mana tegangan mendahului arus, sedangkan arus terhadap frekuensi didapatkan grafik naik yang bersifat induktif. Selanjutnya di percobaan ketiga, menggunakan sumber tegangan 20 volt dengan frekuensi 10 Hz, selisih antar treknya ada 10, resistansinya ada 10 ohm, induktansinya ada 0,1 Henry, kapasitansinya ada 1 kali 10 pangkat min 6 farad. Didapatkan hasil X-nya 15.915,49 ohm, XL-nya 6,28 ohm, impedansinya ada 15.909,21 ohm, arusnya 0,0012 ampere. Output grafik didapatkan arus tegangan terhadap waktunya di mana tegangan mendahului arus, sedangkan arus terhadap frekuensi didapatkan grafik naik yang bersifat induktif. Dan pada percobaan 4 dan 5 akan dijelaskan oleh Febrina Adhana Putri Sirait. Pada percobaan 4, digunakan sumber tegangan 30 volt, frekuensi 15 Hz, selisih antar freknya 10, resistansi 10 ohm, induktansi 0,1 Henry, kapasitansinya 1 kali 10 pangkat min 6 farad. Didapatkan hasil X-nya sama dengan 10.610,32 ohm, XL-nya sama dengan 9,42 ohm, impedansinya 10.600,909 ohm, arusnya sama dengan 0,0028 ampere. Dengan output grafik arus tegangan terhadap waktu, tegangan mendahului arus, dan arus terhadap frekuensinya didapatkan grafik naik yang bersifat induktif. Kemudian pada percobaan 5, digunakan sumber tegangannya 40 volt, frekuensi 20 Hz, selisih antar freknya 10, resistansinya 10 ohm, induktansi 0,1 Henry, dan kapasitansi 1 kali 10 pangkat min 6 farad. Didapatkan hasil 7.957,74 ohm, XL-nya sama dengan 12,566 ohm, impedansinya sama dengan 7945,187 ohm, arusnya 0,005 ampere. Output grafik arus tegangan terhadap waktu masih sama, tegangan mendahului arus, dan arus terhadap frekuensinya didapatkan grafik naik yang bersifat induktif. Dan selanjutnya kami akan membacakan hasil diskusi kami terhadap pertanyaan yang telah diberikan. Pertanyaan pertama, berdasarkan tabel hasil pengamatan, bandingkan nilai XL dan XC, mana yang lebih besar?
Jadi berdasarkan hasil percobaan kami, nilai XC selalu lebih besar dari nilai XL. Selanjutnya, pertanyaan kedua, berdasarkan gambar output grafik, bandingkan output tegangan dan arus. Mana yang mendahului? Berdasarkan gambar output grafik pada semua percobaan, didapat tegangan volt mendahului arus. Pertanyaan ketiga, berdasarkan konsep yang sudah dipelajari sebelumnya tentang sifat rangkaian RLC, kapasitif, induktif, dan resistif. Sifat mana yang sesuai dengan percobaan yang telah kalian lakukan? Jelaskan. Berdasarkan konsep yang sudah dipelajari sebelumnya, jika tegangan mendahului arus, maka sifat rangkaiannya adalah induksi, atau XL lebih besar daripada XC. Pertanyaan yang keempat, apa yang dapat kalian simpulkan dari percobaan tentang karakter rangkaian seri RLC? Kesimpulannya adalah semakin tinggi nilai tegangan dan frekuensi, maka nilai XL akan semakin naik dan XC akan semakin turun. Besar resistansi tidak mempengaruhi nilai XL ataupun XC. Jika tegangan mendahului arus, maka sifat rangkaiannya adalah induktif. Dan demikianlah hasil percobaan praktek kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.